kekuatan yang besar dinamakan kekuatan pikiran bawah sadar. Dan itu pun terjadi pada semuanya. Hari ini saya ingin coba kalian bagaimana menghafal dengan cepat, mencintai matematika dengan mudah, dan semua pelajaran mudah. Sehingga ujian menjadi nilai minimal 95. Rafa, sebagai contoh awal, mau kamu menghafal sekali langsung hafal, kemudian impianmu menjadi kenyataan, nilai-nilaimu bagus, mau nggak? Mau, Pak. Sip, kita lihat. Dan ini tidak dari rekayasa. Rafa, sekarang hadirkan. Kamu suka main game nggak? Ya, suka sih, Pak, tapi nggak terlalu sering. Bagus. Kamu punya hobi apa? Main bola, Pak. Ya? Main bola. Bola. Di sini juga ada Faska. Wow, Faska ini sudah angkat tangan dari tadi. Daril, oke. Saya pilih Daril untuk menemani sini. Daril, bebaskan mic-mu. Nanti Faska ya. Daril. Sudah. Satu lagi. Oh, yang Putri dulu, yang Putri. Saya akan bermain. Ini banyak yang resen, keren. Lupna, bebaskan mic-mu. Oke, Putri. Lupna. Oke, nggak apa-apa Putri satu dulu ya. Perhatikan saya. Kita akan optimalkan kekuatan pikiran dan nanti semuanya, bukan hanya 3 orang ini. Sekarang kita lakukan yaitu pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Hanya sekedar pura-pura lupa. Oke, tidak dimatikan mic-nya untuk 3 orang ini fokus. Sekarang kita akan mulai dengan pejamkan mata untuk fokus. Pejamkan matamu bertiga. Yes, yang lain tidak usah ikut. Yang lain melihat saja. Sekarang kita belajar pura-pura lupa. Jadi kalau saya bertanya apapun, kamu langsung menjawab dalam pikiranmu, lupa. Gitu. Presiden Indonesia yang pertama, lupa. Langsung itu jawabannya. Ungkapkan dengan mulutmu, katakan lupa gitu, ya. Ada suaranya. Ibu kota negara Indonesia? Lupa. Nah, kayak gitu. Presiden Indonesia sekarang? Jokowi. Lupa. Nah, kalau Jokowi masih ingat dong, lupa. Langsung gitu. Lupa. Oke. Langsung ini kita pura-pura lupa. Ini kita sedang mengoptimalkan kekuatan pikiran, pura-pura lupa. Oke. Saya ulangi lagi. Saya sengaja rekam di laptop saya. Ini untuk khusus ini. Perhatikan baik-baik. Fokus, konsentrasi. Pura-pura lupa. 5 tambah 5, pura-pura lupa. Lupa gitu. Bagus. 10 kali 10. Lupa. Sekarang fokus. Sekarang arahkan bola matamu ke arah langit-langit atas. Mata tetap terkunci. Mata tetap tertutup. Bola mata ke arah atas. Dan sekarang kita lakukan pura-pura lupa cara membuka mata. Pura-pura lupa cara membuka mata. Semakin kuat kamu berusaha membuka mata, semakin lupa caranya. Semakin kamu berusaha membuka mata, semakin lupa caranya. Dan anehnya semakin lengket. Dan anehnya semakin menempel. Dan anehnya semakin lengket dan menempel. Dan sekarang pada hitungan kelima, lengket sempurna, terlem sempurna, terkunci sempurna. Dan semakin kamu berusaha untuk membuka, kamu benar-benar lupa cara membukanya. 1, semakin lengket. 2, semakin nempel. 3, lengket benar. 4, sangat kuat lengket dan menempel yang sudah terbuka. Dan 5, benar-benar nggak bisa dibuka. Dan sekarang Rafa, Daril, Lupna, benar-benar matanya susah dibuka. Coba deh rasakan. Matamu tiba-tiba nggak bisa dibuka. Dan semakin kamu berusaha untuk membuka, semakin lengket dan menempel sempurna. Dan itu terjadi. Semakin kamu berusaha membuka, semakin lengket. Dan Rafa sudah mulai merasakan sekarang bagaimana matanya lengket dan menempel. Daril juga gitu. Lupna juga gitu. Sekarang Daril gimana matanya? Nggak bisa dibuka. Bagus. Untuk Rafa 1, 2, 3 buka matamu. Untuk Rafa buka matamu. Udah, khusus Rafa dulu. Sekarang saya tanya Lupna, bagaimana matamu? Sih. Ya? Kayak siapa gitu? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Sekarang untuk Lupna, saya kasih kesempatan 1, 2, 3, buka matamu. Cek. Buka 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sekarang saya hanya butuh sementara ini 1 dulu yang akan saya fokuskan. Yang lain sementara biar saya remove dulu, biar saya fokus pada 1 dulu.
Tapi nanti semuanya nanti akan saya ajak untuk merasakan. Sekarang fokus, Daril. Nama panggilanmu siapa? Daryl. Daryl. Saya tunjukkan pada teman-teman semua, inilah kekuatan pikiran. Daryl, saya tulis di papan tulis di depanmu. Di dalam pikiranmu ada papan tulis. Saya tulis tulisan D-A-R-Y-L. D-A-R-Y-L, betul? Ya. Sekarang saya hapus D-nya. Saya hapus D-nya. Tinggal apa tulisannya? A-R-Y-L. A-nya saya hapus. Tinggal apa tulisannya? R-Y-L. R-nya saya hapus. Tinggal apa tulisannya? Y-L. Y-nya saya hapus. Tinggal apa tulisannya? L. Dan L-nya saya hapus. Tiba-tiba nama itu hilang, lenyap. Dan karena hilang dan lenyap, tiba-tiba nama itu benar-benar susah engkau ungkapkan, susah engkau baca, susah engkau keluarkan, karena nama itu benar-benar hilang. 1, 2, 3 hilang. Dan ketika saya nanya namamu siapa, tiba-tiba nama itu blank dan hilang. Itu akan terjadi. 1, 2, 3. Siapa namamu? Dan dia tidak bisa menyebutkan namanya. Itulah kekuatan pikiran, bro, guys. Hati-hati kalau kamu bilang, aku nggak bisa matematika, aku nggak suka gurunya, aku bingung, aku pusing, itu akan terjadi. Dan sekarang dia lupa namanya. Dan ini nyata. Dan ini bukan rekayasa. Tapi sekarang saya kasih kamu sugesti, yaitu nasihat. Sekarang dan seterusnya, nggak tahu kenapa, kamu semangat banget untuk belajar. Termasuk matematika, IPA, biologi, bahasa Inggris. Semuanya kamu mudah. PKN, kamu semangat. Sekarang, Daryl, saya kasih tahu nama kamu. Tapi kamu sebenarnya hilang blank lagi. Sekarang saya tanya kepada kamu, game yang kamu sukai apa? PES. Yang itu paling kamu sukai? Sehari kamu main game berapa lama? Gak tahu. Tapi untuk sementara, kamu sekarang akan mengurangi gamemu. Kamu akan mengurangi gamemu dan lebih suka untuk membaca Al-Quran, belajar, sholat yang rajin, taat orang tua, patuh sama guru, dan semua itu adalah hobimu yang baru. Kamu suka membersihkan kamarmu, merapikannya, meletakkan sampah pada tempatnya, sholat subuh tanpa dibangunkan, mandi tanpa disuruh, sekarang dan seterusnya. Seiring napasmu, seiring detak jantungmu, itu akan terjadi. Dan ketika kamu membuka matamu, sementara gamemu saya hapus. Set! Dan namamu pun sementara saya pinjam. Sampai saya kembalikan. 1, rasakan kepalamu yang ringan. 2, tubuhmu yang segar. Dan 3, buka matamu. Siapa namamu? Dan masih hilang karena belum saya kembalikan. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah hati-hati dengan pikiran bawah sadar. Dia sekarang lupa namanya. Tapi saya tanya, gimana kamu? Game yang kamu sukai tadi apa? Dan itu hilang. Mohon maaf, kamu lebih suka belajar sekarang. Lebih suka ngaji yang benar. Sholat yang rajin. Dan kamu gamemu apa yang kamu sukai? Gamenya mau dikembalikan atau sementara hilang? Hilangin dulu. Hilangin dulu sampai belajar, sampai ujian selesai ya? Iya. Kamu mau nggak dihilangkan hobi gamemu sementara hilang dan kamu nggak ada tertarik main game sama sekali? Jangan dulu. Oh. Oke, kamu mau main game, tapi kamu boleh main game tapi yang ringan-ringan dan 1 hari maksimal 1 jam maksimal. Setelah 1 jam kamu tidak ada keinginan lagi kecuali belajar, istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan kamu menjadi anak yang hebat. Mau dikembalikan nggak namamu? Mau. Saya tanya, game yang paling kamu sukai tadi apa namanya? Dan hilang. Gak usah dikembalikan ya gamenya ya? Iya. Oke. Untuk sementara sampai kamu ujian selesai, kamu nggak tahu cara main game itu dan tidak tertarik sama sekali melihat game itu. Dan juga game-game, apalagi game yang merusak pikiran, game kekerasan. No. Oke? Oke. Sip. Bagaimana kamu? Perasaanmu untuk belajar sekarang lebih semangat? Iya. Dan sekarang saya kembalikan namamu, dan ini berlaku untuk saya dan kamu. Dan ini adalah nyata. Saya kasih namamu. Namamu adalah nama yang keren. Setiap kali ada orang manggil namamu, itulah nama kesuksesan yang membangkitkan semangatmu di masa depan. Namamu adalah D.
A, R, Y, L. Bacaannya Daryl. Siapa namamu? Daryl. Itulah namamu. Nama keren. Sudah ingat namamu? Ya. Tapi gamemu kamu masih lupa. Apa nama gamemu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, sekarang yang penting kamu belajar yang banyak. Dan itu hadiah untukmu. Biar kamu nilaimu dapat minimal 95. Semangat, Daryl? Ya. Oke, bagus. Sementara Daryl, saya kembalikan ke tempat sebelumnya. Baik. Daryl penasaran. Oke. Kita lanjutkan. Nanti di akhir materi, ini sudah jam 9 lebih loh. Oke, kalian tetap semangat. Ini saya tunjukin nih. Hambatan kesuksesan kalian itu pada diri kalian sendiri. Jadi ketidakmampuan mengontrol pikiranmu akan membuat kamu main game tanpa batas waktu. Tidur tanpa batas waktu. Gak mau belajar. Gak mau ngerjakan tugas. Akhirnya apa? Nilaimu hancur. Kamu harus berpikir optimis. Orang tuamu tidak mendampingi terus-menerus. Ingat itu. Gurumu tidak bisa membersamaimu terus-menerus. Pikiranmu adalah proposal hidupmu. Hari ini